asuransi tradisional itu lebih ketat. Nah, jadi saya lanjutkan. Nah, perbedaan polis konvensional dan syariah. Nah, jika syariah itu tidak mengandung unsur goro, riba, masyir. Kalau nggak ngerti, silakan teman-teman Google. Apa sih goro, apa sih riba, apa sih masyir? Ya, karena saya bukan muslim ya, jadi saya hanya tahu garis besarnya aja. Pokoknya ceritanya tidak ada yang namanya judi. Jadi unsur tebak menebak itu nggak ada. Terus unsur tipu menipu juga nggak ada, ya. Nah, kalau konvensional, jika ini yang menggunakan unit link ataupun juga tradisional, itu peletakan dana saham investasinya itu bebas. Sahamnya itu bebas, mau di perusahaan rokok boleh, mau di perhotelan juga boleh. Nah, sedangkan di syariah itu nggak boleh. Di syariah itu kalau memang mau masuk di bank itu harus bank syariah. Terus kemudian nggak boleh di perusahaan rokok. Ya, jadi kalau misalkan syariah goods apa segala macam itu bukan di perusahaan rokok pastinya. Nah, kemudian kalau misalkan yang tradisional sekalipun peletakan dana investasinya mungkin bisa di suku, tapi tidak di yang lain. Jadi peletakan sahamnya itu adalah kepada perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan hukum Islam. Nah, kemudian yang konvensional itu adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK saja. Kalau syariah itu harus menggunakan dua, yaitu yang ditetapkan oleh MUI dan juga OJK. Nah, oleh karena yang lalu ya, True Cinta itu sempat molor. Dari yang direncanakan Januari, mundur menjadi Februari. Sebentar ya teman-teman, saya ada tamu sebentar. Ya, jadi yang syariah yang lalu sempat molor di bulan 2, terus mundur-mundur ya. Kenapa? Karena izin dari MUI itu belum turun. Jadi untuk konsep syariah itu memang jauh lebih rumit dibandingkan dengan konsep konvensional. Ya, terus kemudian di konvensional itu tidak ada pembagian surplus underwriting. Kenapa? Karena langsung pihak ketiganya adalah prudential. Kalau untung ya untungnya prudential gitu ya. Kalau syariah itu ada pembagian dana surplus underwriting. Kemudian konvensional tidak dapat dijadikan program dana wakaf. Kalau syariah itu dapat dijadikan sebagai dana wakaf. Jadi untuk buat mereka yang merasa, mungkin teman-teman ada yang bingung, aduh aku ini mau nawarin asuransi buat orang ini gimana ya, orang ini sudah super kaya raya, uangnya sudah banyak banget. Nah, teman-teman bisa mungkin menawarkan sebagai dana wakaf, bagikan kepada mereka-mereka yang kekurangan, karena itu adalah wujud untuk bisa diterima sama yang di atas. Nah, kemudian untuk konvensional itu biaya asuransinya lebih murah, biaya administrasinya lebih murah, sedangkan syariah itu biaya administrasinya lebih mahal. Namun sekarang nggak usah khawatir kan, selama auto debit itu dua-duanya tidak ada biaya administrasi. Ya, jadi teman-teman bisa hilangkan yang terakhir karena biaya administrasi untuk konvensional maupun syariah itu akan dihapuskan atau digratiskan jika menggunakan auto debit dan dengan menggunakan email, alamat surat menyuratnya adalah menggunakan email dan e-policy, jadi dengan polis elektronik. Nah, ini sekarang saya bahas tentang unit link-nya. Nah, unit link itu adalah program asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Perlu dipahami dengan benar tentang program yang terkait dengan investasi. Jadi teman-teman kalau jualan unit link itu jangan pernah menjanjikan besarnya investasi kepada nasabah. Karena nilai tunai atau hasil investasi itu tidak dijamin. Jadi yang tulisannya 5, 10, 15, ya kalau milih yang equity, terus kalau milih yang fixed income 4, 9, 12, itu pun tetap tidak dijamin. Ya jangan pernah menjanjikan program 10 tahun atau 20 tahun atau berapapun rencana bayarnya. Karena hasil investasi tidak ada seorang pun yang tahu ke depannya bagaimana.
Ya, jadi ini diperlukan pemahaman khusus tentang investasi. Kalau teman-teman nggak paham tentang investasi, jangan menjanjikan yang namanya hasil investasi. Karena diperlukan ketertiban antara klien dengan agent untuk memahami benar-benar tentang unit link. Jadi investasinya ini kalau memang mau 10% tuh teman-teman harus siap-siap top up, harus siap-siap switching, ya. Jadi pahami dulu tentang unit link, barulah teman-teman berani jual unit link. Kalau enggak, jangan. Ya, nilai tunai yang tertera pada proposal itu hanyalah ilustrasi. Ilustrasi kalau 5 berapa, kalau 10 gimana, kalau 15 gimana. Untuk bisa mencapai 5, 10, 15 itu perlu adanya kecakapan dalam mengelola investasi. Jadi waktu turun bisa top up, bisa beli, kemudian waktu tinggi bisa di switching. Nah, jadi unit link ini benar-benar indah sebenarnya kalau memang teman-teman memahami kecantikannya. Tapi kalau teman-teman nggak paham kecantikannya, ya akhirnya bisa jadi bumerang. Nah, perlu dipahami yang namanya investasi itu ada kala naik, ada turun. Sedangkan asuransi itu adalah biaya. Nah, pergerakan pasar mengakibatkan bergeraknya nilai tunai juga. Contohnya seperti kemarin pada masa awal-awal pandemi. Kenapa keluar viral video yang bilang, ini Prudential membohong, penipu. Saya sudah bayar 10 tahun tapi uang saya hilang entah kemana. Ya jelas aja, yang namanya investasi itu naik dan turun. Misalkan saldonya dia saat itu 50 juta, di bulan Maret tahun 2020 itu bisa jadi tinggal 25 juta. Why? Karena harga nilai unitnya sendiri turun separuh. IHSG pun sempat turun separuh ya. IHSG itu indeks harga saham gabungan. Jadi teman-teman yang menggunakan equity itu semuanya berhubungan dengan IHSG. Nah, jadi kalau teman-teman paham tentang saham, silahkan teman-teman jual unit link. Boleh jual dengan equity fund. Ya. Jadi teman-teman pahami benar tentang investasi dulu dan ngertilah bahwa unit link itu macam-macam. Ada yang equity fund, ada yang fixed income, ada yang cash fund. Artinya apa? Ada yang pasar uang, ada yang pasar modal. Nanti saya akan jelaskan lebih detail di akhir ya. Jadi ini saya jelaskan dulu konsep unit link dulu. Nah, sedangkan produk tradisional itu memberikan kenyamanan dan rasa aman terhadap nasabah karena semuanya bernilai pasti. Jika dikaitkan dengan investasi, segala resiko investasi ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut. Ya. Jadi, semisal ada investasinya, contohnya nih, Prucinta ataupun PCP 88 ataupun Pruwarisan, itu pastinya juga dikaitkan dengan investasi ya. Kenapa? Karena kalau meninggal yang keluar adalah uang pertanggungan. Nah, uang yang kita setor cuma sedikit, tapi jika meninggal ataupun tetap hidup di usia tertentu, maka yang didapatkan adalah nilai uang pertanggungan. Berarti kan ada investasinya. Nah, kalau ada investasinya, itu segala resiko investasi ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut. Ini konsep asuransi, mau di Prudential, mau di Manulife, mau di AXA, mau di Allianz, mau di mana saja, itu sama. Ya, jadi resikonya itu ditanggung oleh perusahaan. Harga cenderung jauh lebih mahal dibandingkan dengan asuransi unit link. Pertanyaannya kenapa? Yang pertama, karena resiko ditanggung perusahaan. Dan perusahaan itu menginvestasikan dana di resiko yang aman. Oleh karena itu, pertumbuhannya juga tidak terlalu tinggi. Teman-teman kalau coba antara unit link dengan tradisional, harga preminya pasti jauh lebih murah di unit link. Nah, jadi kenapa? Karena sudah dikaitkan dengan investasi.
kalau di unit link itu kan enggak. Nah, bisa nggak sih sekarang asuransi unit link dicoba sendiri untuk menjadi asuransi tradisional? Sebenarnya bisa. Kalau teman-teman paham tentang asuransi, unit link sendiri itu kan premi dasar. Ditambahin dengan investasi. Investasinya cari yang fixed income atau cash fund atau 50-50. Nanti jumlah preminya itu akan menjadi besar sekali. Setelah itu pilih pembayaran 20 tahun. Yaitu mirip-mirip nanti dengan tradisional. Ya, tapi karena sekarang sudah ada jaminan dari perusahaan, yang ngapain kita bikin sendiri untuk di unit link. Karena tradisional pun sudah dijamin oleh perusahaan dengan aman dan pasti. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya di sini, kalau PSS kan nggak pasti, nilainya ya naik terus. Jawabannya adalah teman-teman, pasti. PSS pun tuh pasti, yaitu pasti naik. Ya. Nah, kalau ditanyain preminya berapa, preminya tahun depan berapa, selama belum ada kenaikan, itu pasti akan sesuai dengan tabel. Nah, sekarang kalau ditanyakan, loh, berarti kan nggak pasti dong, kalau tahun depan naiknya nggak jelas gitu gimana? Nah, teman-teman kira kalau di unit link itu pasti. Kalau di tradisional alias di PSS itu repricing, berarti yang di unit link juga repricing. Yang membedakan antara PSS dengan PPH Plus itu hanyalah cara bayar. Cuman kalau di unit link, seandainya repricing sekalipun, itu masih nggak terlalu kelihatan. Kenapa? Karena jarak antara premi dengan biaya asuransi itu masih jauh. Oke, nggak ada pertanyaan ya teman-teman? Bedanya antara unit link dan tradisional. Ini saya bahas tentang biaya pada polis unit link. Ya, pada polis unit link itu ada biaya akuisisi, ada biaya administrasi, ada biaya pengelolaan dana atau manajemen investasi. Kenapa ada biaya pengelolaan manajemen investasi? Karena ada investasi yang kita bayar, ada investasi yang kita letakkan di sana, dan mereka harus mengelola. Nah, kalau dikelola aja tanpa mendapatkan keuntungan, siapa yang mau? Ya, jadi ada yang namanya biaya pengelolaan, yaitu biaya manajemen investasi. Biaya ini di reksadana manapun itu juga kena. Jadi tidak hanya di polis asuransi di Prudential aja. Jadi mau beli di BCA pun, mau dibeli di Mandiri, mau beli di BRI atau dimanapun, pokoknya bank dengan wealth management, jadi Bank Mega, itu pun ada semua menjual reksadana. Itu tetap ada yang namanya biaya pengelolaan dana atau manajemen investasi. Nah, kemudian karena ini adalah polis unit link, berarti pastinya ada asuransinya. Nah, asuransinya berarti kena yang namanya biaya asuransi. Atau kita biasanya menyebut COI, cost of insurance. Nah, mungkin ada yang namanya biaya investasi atau yang namanya top up. Nah, biaya top up kita pasti ya fix, yaitu 5%. Nah, kalau nasabahnya bilang, loh kok mahal? Yes, memang mahal. Ya, teman-teman, memang biaya investasi di tempat kita memang mahal. Kalau di luaran sana, mau top up di manajemen investasi langsung, di MI langsung, itu kurang lebih kenanya 2%. Jadi secara jujur teman-teman di sini karena semuanya agent, kenapa biaya investasi 5%? Karena yang 3% itu larinya ke agent. Ya, teman-teman akan mendapatkan komisi 3%, yang 2% itu baru masuk ke Prudential. Sebenarnya yang masuk ke Prudential itu nggak benar-benar 2% ya, paling cuma 1%. Yang 1% lainnya itu nambahin teman-teman punya APE, kemudian bisa dapat jalan-jalan, pergi ke luar negeri, juga overriding dan lain-lain. Jadi teman-teman, kenapa mahal? Itulah alasannya. Tapi ya teman-teman nggak perlu bilang ke nasabah kalau itu adalah komisi agent yang 3%. Ya, biaya pada polis tradisional. Pada hakikatnya itu adalah sama dengan polis konvensional. Jadi semuanya itu kena, yang namanya biaya akuisisi, biaya administrasi itu semuanya kena.
Namun semuanya itu ditanggung oleh perusahaan asuransi. Karena jumlah nilai tunainya itu kan dijamin. Sekarang resiko perekonomian ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jadi tidak kelihatan, tidak ditulis. Tapi sebenarnya sama. Tetap aja kena yang namanya biaya asuransi, kena biaya administrasi, semuanya itu ada. Cuma nggak kelihatan. Karena toh semuanya sudah dijamin, sudah pasti. Nah, biaya akuisisi itu lebih kecil dibandingkan dengan biaya akuisisi pada polis konvensional. Ini polis tradisional, salah ya tulis ya. Biaya akuisisi lebih kecil dibandingkan dengan biaya akuisisi pada polis unit link. Ini salah ketik. Kenapa lebih kecil? Buktinya teman-teman punya komisi, itu pasti lebih besar yang ada di polis unit link. Polis tradisional lebih kecil ya, apalagi yang PSS ataupun dibandingkan dengan PPH+. PPH+ itu cuman berapa persen? 30 kalau yang di unit link. Kalau di PSS itu cuman 17 dan 12. Begitu juga dengan yang lain-lain, Pru Cinta, Pru Warisan, kemudian PCB 88, itu kita hanya dapat 2 tahun, sedangkan di polis unit link kita bisa dapat 5 tahun. Ya. Namun karena ada banyak promo terakhir ini, tambahan jika pembayarannya adalah 1 tahun langsung, tahunan, itu ada tambahan 10%. Nah, itu baru hampir sama ya dengan polis yang di unit link. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya biaya akuisisi juga ada, bukan tidak ada, cuman nggak kelihatan, nggak ditulis di proposal. Nah, sedangkan biaya asuransinya itu pada hakikatnya adalah sama dengan polis unit link yang sudah diakumulasikan dan dibayar dibagi rata pada saat masa bayar. Jadi, kenapa tradisional itu bisa cuma bayar 5 tahun, bisa cuma bayar 10 tahun, bisa cuma bayar 15 tahun? Karena biaya asuransinya itu sudah ditotal sama perusahaan asuransi, mulai dari ikut sampai dengan usia dia terselesai masa bayar 99, misalkan seperti itu. Contohnya kalau Pru Warisan adalah sampai 99, itu sudah ditotal semua biaya asuransinya, dibagi rata menjadi premi. Nah, makanya di polis tradisional itu tidak diperbolehkan cuti premi, nggak diperbolehkan top up, ataupun ada perubahan cara bayar. Jadi misalkan yang dulunya 5 tahun jadi 10 tahun, yang 10 tahun jadi 15 tahun, itu nggak boleh. Kenapa? Karena semuanya sudah diakumulasikan, semuanya sudah dihitung dengan rinci. Nggak boleh kan cuti premi di polis tradisional. Kalau cuti premi ya langsung lapse. Begitu lapse, kalau dipulihkan harus dibayar keseluruhannya beserta bunga. Contohnya kayak gitu. Nah, jadi polis tradisional itu memang semuanya fix. Kalau ditanya sekarang lebih bagus mana unit link dengan tradisional? Dua-duanya memiliki kecantikannya masing-masing. Jadi jangan bandingkan antara unit link dan tradisional. Seandainya nih kondisi yang tidak tepat terjadi kepada klien, terus terjadi yang seperti kemarin ini berdampak ekonominya, kalau polisnya dia semua tradisional, dia nggak mampu bayar, polis dia semuanya hangus, habis. Tapi kalau dia punya polis di unit link, itu belum tentu habis. Karena polis unit link setelah 3 tahun, itu memiliki fitur cuti premi. Memiliki fitur boleh di top up. Memiliki fitur yang boleh di pay to date. Dan lain-lain. Ya, jadi kalau untuk secara fitur, itu jauh lebih cantik di polis unit link. Tapi kalau untuk secara aman dan nyaman, itu ada di polis tradisional. Cuman ya, kalau terjadi resiko, maksudnya resiko kehidupan perekonomian, seperti kehilangan pekerjaan dan lain-lain, terus kemudian mengakibatkan masalah pada pembayaran premi, polis tradisional itu benar-benar bahaya. Ya, karena harus dibayar benar-benar tepat waktu, benar-benar harus dibayar selama sepanjang premi itu berjalan. Jadi 5 tahun ya harus 5 tahun, 10 tahun ya harus 10 tahun, 15 tahun ya harus 15 tahun. Tidak boleh ada lubang sama sekali. Sampai di sini teman-teman nggak ada pertanyaan? Paham?
Oke, kalau ini sudah jelas atau bingung? Atau jelas-jelas bingung? Oke, ini tentang biaya akuisisi. Biaya akuisisi itu adalah biaya layanan atau sama dengan komisi tenaga pemasar. Jadi biaya akuisisi itu sebenarnya larinya kemana sih? Larinya ke kita-kita sendiri. Ya, kalau pada polis PGB atau PSGB itu adalah tahun pertama 70%, tahun kedua 70%, tahun ketiga 20%, tahun keempat 20%, tahun kelima 20%, di atas tahun kelima 0. Jadi sudah tidak ada biaya akuisisi. Tapi bukan berarti terus biaya akuisisi sudah tidak ada, apakah ada biaya asuransi? Biaya asuransi tetap ada ya. Jadi jangan bilang nanti setelah 5 tahun sudah tidak ada biaya. No, biaya asuransi itu tetap ada selama kita masih diproteksi. Jadi biaya asuransi itu terus didebet setiap bulan. Sampai kapan? Sampai tutup usia atau sampai masa berlakunya rider tersebut berakhir. Ini ada pertanyaan dari Pak Bernard, polis tradisional setelah ada nilai tunai bisa APL kan? APL itu premium holiday ya Pak? Nggak bisa Pak, kalau polis tradisional nggak bisa. Dia nggak bisa cuti premi, langsung lapse. Nah, ini adalah biaya administrasi yang dikenakan setiap bulan selama polis tersebut aktif. Yaitu biaya administrasi untuk polis PGB ada 10.000, biaya administrasi untuk polis PSGB adalah 45.000. Namun semuanya akan bebas administrasi selamanya apabila pembayaran menggunakan auto debit atau debit card, credit card, e-policy, dan e-transaction statement. Hutang dari nilai tunai itu tergantung produk ya Pak Bernard ya. Ini kan kita bicara tentang konsep asuransi. Ya, jadi kalau konsep asuransi tradisional itu sebenarnya nggak bisa. Dan kalau hutang pun kan harus setelah lewat dari beberapa tahun kemudian ya Pak, setelah 3 tahun atau 4 tahun. Tapi sebenarnya itu bisa jadi sebenarnya itu bisa lapse. Karena apa? Karena nilai tunainya sangat kecil sekali di tahun keempat ataupun tahun kelima. Pak Bernard mungkin sudah coba untuk lihat nilai tunainya berapa di tahun keempat ataupun tahun kelima. Karena nilainya sangat-sangat kecil. Ya, jadi teman-teman kalau pewarisan aja yang bisa hutang, itu pun tapi tidak disarankan ya. Itu tergantung produk. Kalau konsep asuransi pada umumnya, itu tradisional nggak boleh cuti premi. Hanya pewarisan aja yang memang luar biasa. Jadi teman-teman bisa unjuk gigi ya, untuk di luar sana itu belum ada yang bisa cuti premi. Tapi jangan dibuat itu sebagai apa ya? Sebagai fasilitas buat nasabah. Nanti semua nasabahnya cuti premi di sini kan repot. Ya, ini biaya top up yang hanya dikenakan sekali saja pada saat penempatan dana senilai 5%. 3% akan menjadi komisi agent. Nah, kemudian tidak ada perbedaan harga buy dan sell pada dana investasi unit link di Prudential. Kalau di asuransi lain itu ada perbedaan buy dan sell. Jadi teman-teman paham dolar di BCA, contohnya kayak gitu. Nah, kalau kita beli harganya 14.300. Tapi kalau kita jual, nggak mungkin harganya 14.300 juga. Mungkin cuma 14.000. Ada selisih di sana, yaitu Rp300. Itu untuk keuntungan dari pihak bank. Dan supaya kita juga nggak habis beli terus dijual, habis beli dijual ya. Nah, teman-teman bisa bantu ke nasabah, ke klien. Memang kita biaya top up memang lebih mahal, yaitu 5%. Tapi jangan khawatir, kita itu tidak ada perbedaan antara harga buy dan sell. Karena harga buy dan sell itu kurang lebih ya juga sekitar 2-3% ya biasanya. Nah, jadi teman-teman bisa menutupinya 3% komisi agent itu dengan cara tidak ada perbedaan harga buy dan sell. Kalau masalah 2%-nya itu di manajemen investasi manapun itu sama, tetap kena.
Nah, kemudian ada biaya investasi, yaitu manajemen investasi. Manajemen investasi prudensial menggunakan Spring Investment, yaitu manajemen investasi terbesar kedua di Asia Tenggara. Teman-teman boleh Google, Spring Investment tuh dijual oleh siapa aja. Jadi ternyata bukan cuma Prudential aja yang jual Spring Investment, walaupun itu pemiliknya adalah Prudential. Spring Investment juga dijual oleh BCA, juga dijual oleh Standard Chartered, juga dijual oleh DBS. Jadi Spring Investment itu banyak sekali yang jual. Ya, bahkan sekarang di aplikasi-aplikasi seperti Bibit ataupun Moduit itu semuanya jual Spring Investment. Karena Spring Investment merupakan manajemen investasi yang besar dan cukup terpercaya. Nah, sedangkan Spring Investment itu yang punya adalah Prudential. Nah, jadi kita bisa menjual juga tentang hal ini ya ke teman-teman, ke klien. Daripada kamu beli di BCA, daripada kamu beli di Standard Chartered, loh pastinya BCA pasti minta cuan dong, pastinya Standard Chartered minta untung dong. Nah, kalau kita di sini itu kan langsung part of Prudential. Nah, tapi biasanya itunya berbeda ya. Jadi penjualannya berbeda. Dana yang ada di asuransi dengan yang di reksadana langsung itu penempatannya ada yang berbeda. Jadi seperti kita gini, kayak di Syariah Asia Pacific Cash and Bond, Asia Pasifik itu nggak ada di luaran. Terus kemudian kayak GEM, Global Emerging Market itu di luaran juga nggak ada. Di sini ada. Jadi nggak semuanya di luaran itu dijual. Jadi kita bisa malah menawarkan lebih banyak macam ya itunya, penempatan dananya mau di mana. Biaya yang dikenakan oleh pengelolaan dana investasi pada polis unit link besarnya biayanya tergantung pada pilihan penempatan dana kelolaan, mulai cash fund sampai dengan equity. Nah, di equity itu maksimal 2,5%. Kalau cash fund itu biasanya lebih sedikit, paling cuma 1%. Nah, jadi teman-teman kalau mau jual unit link itu harus paham tentang manajemen investasi. Nanti saya bantu jelaskan sedikit, ingetin ya. Biaya asuransi. Biaya asuransi ini akan dikenakan setiap bulan sampai dengan masa pertanggungan berakhir. Atau sampai dengan tertanggung meninggal dunia. Atau sampai dengan pemegang polis atau penanggung mengakhiri kontrak. Yang mana yang terjadi terlebih dahulu. Jadi kalau polis itu ditutup, ya otomatis sudah tidak terkena biaya asuransi. Nah, atau juga biaya sampai dengan masa pertanggungan berakhir. Jadi contohnya ini, punya polis unit link, beli PPH Plus sampai 65, tapi ada PGB sampai 99. Maka PPH Plus-nya itu hanya dikenakan biaya asuransi sampai umur 65. Umur 66 PPH Plus sudah tidak terkena biaya asuransi. Kenapa? Karena sudah tidak ada manfaat asuransi di PPH Plus, sudah tidak ada manfaat asuransi kesehatan. Tapi yang namanya PGB-nya masih kena. Sampai kapan? Ya sampai umur 99 atau sampai polisnya ditutup. Atau sampai memang sudah lapse atau ya sudah selesai gitu ya. Nah, jadi biaya asuransi itu hanya dikenakan per rider sampai dengan masa pertanggungan berakhir. Ya. Nah, kemudian biaya asuransi pasti meningkat setiap tahunnya pada saat ulang tahun polis sesuai dengan usia tertanggung. Ini mau di unit link maupun di tradisional itu sama. Biaya asuransi itu pasti meningkat setiap tahunnya. Dan biasanya akan diberitahukan di email ya teman-teman, itu biaya asuransi tahun ini dan tahun depan. Jadi pada hakikatnya semua perusahaan asuransi manapun itu memiliki konsep asuransi yang sama. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu di lapangan dengan agen asuransi yang lain, teman-teman kalau paham dasar dari asuransi, itu teman-teman bisa bilang, sudahlah, kita itu sama-sama berada di industri ini, kita itu sama berada di industri asuransi. Jangan saling menjelek-jelekkan antara perusahaan yang satu dengan yang lain. Karena semuanya itu hakikatnya sama. Tinggal perusahaannya ini mau untung di mana? Mau untung di depan, atau di tengah, atau di akhir. Jadi kalau memang teman-teman di luar sana melihat, oh ini preminya murah loh, kalau di Prudential mahal. Yes, perusahaan kita adalah perusahaan yang konservatif.
Jadi kita maunya untungnya di depan. Ya, sedangkan perusahaan-perusahaan lain mungkin mereka adalah perusahaan yang mau naik, mau promosi, mau mengalahkan Prudential mungkin. Oleh karena itu mereka mengambil keuntungannya di akhir atau di tengah-tengah. Jadi mereka memberikan iming-iming murah dahulu, kemudiannya entahlah, nggak tahu. Yang penting pokoknya saya ambil dulu klien ini. Nah, tapi kemudian pada akhirnya seperti apa? Perusahaan tidak peduli. Nah, jadi secara konsep asuransi, perusahaan manapun itu sebenarnya sama. Jadi tidak perlu saling membanding-bandingkan antara perusahaan asuransi yang satu dengan yang lain. Reasuransi. Untuk memindahkan resiko yang besar, Prudential juga memiliki reasuransi. Jadi teman-teman kalau buka UP besar, itu pastinya Prudential akan berikan kepada reas. Nah, reas di Indonesia itu nggak banyak, cuman ada 6. Nah, semua perusahaan asuransi itu juga menggunakan konsep yang sama. Kalau kebanyakan, itu akan dijual lagi ke pihak reas. Nah, kalau pada akhirnya dijual lagi ke pihak reas, nah sedangkan reas cuma ada 6, ya berarti teman-teman ngerti sendiri lah sebenarnya harga pokoknya mereka itu berapa, itu semuanya hampir-hampir sama kan. Kalau nanti ketemunya di reas juga di reas yang sama. Paham ya teman-teman? Jadi kalau teman-teman memahami konsep asuransi dengan benar, sudahlah teman-teman nggak akan pernah dibanding-bandingkan dengan asuransi lain. Sampai hari ini saya jarang dibanding-bandingkan dengan asuransi lain. Karena pada akhirnya toh ketemu di reas, kalau memang uang pertanggungannya sangat besar. Kalau uang pertanggungannya sangat besar, berarti harga pokoknya sama. Tinggal perusahaan yang bawahnya, yang kecil-kecil, misalkan Prudential, Allianz, AXA, Manulife, itu mau untung di depan atau untung di akhir. Oke, ini tadi saya udah janji untuk lebih memahami tentang unit link. Ini tadi udah saya jelasin ya. Jadi penempatan dananya itu berbeda. Kalau premi atau asuransi itu di Prudential, pakai Prudential, perusahaannya adalah Prudential. Kalau investasi atau nilai tunai, itu urusannya sama Eastspring. 2011 itu menjadi nama Eastspring, yang dulu namanya adalah Prudential Asset Management. Nah, asuransi dan investasi digabung, maka menjadi namanya asuransi unit link. Asuransi unit link dipelopori oleh Prudential pada tahun 2000, yaitu dengan nama Prulink Assurance Account. Nah, jadi kalau digabung antara asuransi dengan investasi, teman-teman kalau hanya paham asuransinya, gimana teman-teman bisa menjamin yang tidak paham? Banyak orang-orang yang bilang di luar sana yang agen-agen yang lain sampai keluar video viral, dijamin sama agennya, dikatakan sama agennya 10 tahun pasti balik, 10 tahun sudah cuti premi, 20 tahun sudah cuti premi. Cukup bayar 5 tahun, cukup bayar 10 tahun. Selama itu produk unit link, kita tidak bisa menjamin karena semuanya itu tergantung dari harga pasar. Kalau harga pasarnya bagus, ya itu bisa terjadi. Tapi kalau harga pasarnya sorry, seperti yang tahun lalu, ya itu sama aja bohong. Nggak mungkin ya. Nah, jadi teman-teman perlu memahami tentang investasinya. Sedangkan teman-teman kalau dikasih dari update dari Prudential, update dari Bapak Alan tentang Eastspring Investment, update tentang perekonomian, update tentang ini, semuanya nggak ada yang masuk, semuanya nggak ada yang mau ngerti. Terus gitu mau jualan asuransi unit link, yang bener aja. Sekarang IHSG nggak ngerti, jumlah lot berapa lembar aja nggak ngerti. Kemudian LQ45 nggak ngerti, IDX 30 nggak ngerti. Terus penempatan dananya Eastspring di mana juga nggak ngerti. Terus kenapa harus yang infrastructure? Kenapa harus yang global emerging market? Kenapa harus di equity fund plus? Nah, kenapa harus di value discovery? Teman-teman nggak ada yang ngerti. Tapi mau jualan unit link. Lah kan aneh gitu loh.
dan berani menjanjikan, oh cukup 20 tahun aja. Kenapa? Karena sistem memang cuma 20 tahun. Ya. Nah, kalau teman-teman nggak paham semuanya, jangan jualan unit link kalau mau di akhirnya enak, sama-sama enak. Kalau sudah mengerti, boleh, silakan. Karena unit link itu benar-benar cantik sebenarnya. Nah, ini adalah pemahaman unit link. Jadi perlu diketahui ya, yang namanya biaya asuransi yang warnanya abu-abu di sini, itu pasti naik. Mau di unit link maupun di tradisional, itu sama. Biaya asuransi ini dipotong, ini minus. Ya, ini adalah biaya. Yang namanya biaya itu adalah minus. Nah, kemudian kita bayar adalah premi. Premi yang warnanya biru. Premi itu adalah perhitungan biaya asuransi dari usia masuk hingga masa pertanggungan berakhir, kemudian dirata-rata. Ya. Nah, kemudian kalau mau ditambahkan investasi, itu agar status polis itu lebih aman. Misalkan nih, kelupaan auto debitnya mati, kelupaan nggak kedebet, nggak apa-apa. Karena apa? Karena masih ada investasinya. Jadi masih polisnya bisa bertahan lebih lama. Atau mungkin, wah saya kena PHK, saya nggak mampu bayar asuransi dulu. Nggak apa-apa kalau ada premi investasinya. Jadi dia bisa cuti premi. Ya, jadi status polis lebih aman dan memungkinkan untuk cuti premi di saat masa pensiun atau terjadi hal-hal yang membuat nasabah tidak lagi membayar premi. Jadi fungsi dari investasi di sini itu adalah menjaga polis tetap aktif, bukan untuk diambil-ambil, bukan untuk nanti, waduh saya butuh duit nih, tak ambil ya. Wah saya butuh duit nih, saya mau pergi jalan-jalan, tak ambil dulu investasi di asuransi. Atau mungkin, oh saya mau kerja, saya mau modal usaha tambahan, saya ambil investasi yang ada di unit link. Itu salah besar. Kalau mau usaha, kalau mau segala macamnya, penempatannya bukan di asuransi. Silakan investasi di tempat lain. Mau di reksadana, obligasi, saham, properti, logam mulia, silakan. Bukan di sini. Yang di sini itu hanya untuk memastikan polis nasabah itu tetap aktif. Paham ya teman-teman? Nah, ini adalah jenis investasi. Jadi yang konservatif itu ada dua, ruling rupiah cash fund. Yang kedua adalah ruling syariah rupiah cash and bond fund. Nah, kalau ada namanya cash fund, itu di asuransi manapun, itu larinya pergi ke deposito. Jadi pasti hasilnya ya naik, namanya juga deposito. Cuman naiknya ya tahu sendiri, cuman paling 3%, 4%. Karena memang rata-rata deposito saat ini di luaran sana juga sekitar segitu, 4%-an. Maksimal ya, itu pun belum dipotong pajak 20%. Ya, jadi bersihnya itu hanya 3,3 ya, hanya 3-an lah. Nah, sedangkan kalau di sini kan sudah tidak terkena pajak ya. Nah, yang kedua ada namanya bond. Kalau namanya bond itu berarti larinya ke obligasi. Nah, obligasi yang disebut konservatif itu adalah obligasi negara, surat hutang negara. Surat hutang negara itu pasti dibayar. Nggak mungkin kan negara itu nggak bayar utang, kecuali negara ini ambruk, pahit. Negara masa nggak bayar? Kan nggak mungkin, jadi pasti bayar. Nah, jadi kenapa dikatakan konservatif? Ya karena memang aman. Nah, teman-teman paham nggak ini? Kalau nggak paham, ya gimana kita mau jual? Kemudian ada ruling rupiah fixed income fund. Fixed income itu sama dengan bond. Jadi fixed income juga diletakkan di obligasi. Teman-teman semuanya ini bisa melihat fund fact sheet-nya itu di www.prudential.co.id tentang harga unit ataupun penempatan unit. Jadi dibelikan apa aja, Prudential itu jelas. Jadi
Jadi jangan diawur. Ya. Artinya cash fund paling aman. Yes. Yang konservatif itu paling aman. Karena larinya ke deposito. Tapi kalau aman, ya berarti pertumbuhannya tidak akan banyak. Pertumbuhannya nggak mungkin 5%, 10%. Karena apa? Tergantung dari pasar deposito. Tahukah teman-teman kalau di Amerika, sekarang taruh uang di deposito, bunganya itu cuma 0,5% loh. Atau cuma 1%. Di Indonesia ini masih cukup bagus ya, bisa 3,5%, bisa 4%, itu bagus. Di luar negeri itu cuma paling banyak 1%. Mengapa? Ya karena memang pemerintah atau negara itu tidak ingin rakyatnya itu menyimpan uang di deposito. Negara ingin kita tuh semuanya berusaha, maksudnya menggunakan uang itu untuk usaha, terus kemudian diinvestasikan di jenis yang lain, mungkin di properti atau di obligasi atau di saham atau di logam mulia. Ya, kalau bisa jangan cuma disimpan ditaruh di bank aja. Ya, ini adalah yang moderate. Untuk yang moderate itu ada fixed income fund, itu diletakkan di obligasi. Yang managed fund itu 70%-nya di obligasi, 30%-nya masuk ke saham. Jadi ini udah mulai campuran ya, managed fund itu campuran. Nah, kemudian managed fund plus itu campuran tapi sahamnya yang lebih banyak. Jadi sahamnya yang 70%, yang 30% itu ke obligasi dan deposito. Semuanya di sini itu pasti ada depositonya, entah 5%. Untuk apa? Untuk menahan ya, paling nggak sampai ancur-ancur banget. Nah, yang terakhir adalah agresif. Nah, teman-teman pada saat pembuatan proposal itu pasti ditanyain loh kayak gini. Cuman kita selalu jawab iya, semuanya bagus, mengerti, pokoknya oke gitu ya. Pokoknya jalan. Padahal kalau kliennya nggak ngerti, itu nanti akan jadi masalah kebalik ke kita lagi. Itu menjadi bumerang. Ini ada rupiah equity fund yang sekarang sudah tidak dijual ya, karena sudah terlalu gendut. Sudah sampai 16.000, 17.000 ya. Jadi rupiah equity fund sudah kita tidak jual, adanya di Equity Fund Plus. Kemudian Indonesia Greater China, ada Value Discovery Equity Fund, ada Infrastructure Consumer Equity Fund, ada Global Low Volatility Equity Fund, ada Global Emerging Market, ada Syariah Rupiah Equity Fund, ada Syariah Infrastructure and Consumer Equity Fund, ada Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund. Teman-teman ngerti nggak bedanya apa? Bisa dibantu jawab di chat mungkin. Ngerti nggak? Sekarang ngapain ada segini banyak equity fund? Ini semuanya adalah equity fund. Lihat tuh belakangnya semua equity fund. Ngapain ada segini banyak? Dan teman-teman mau pilih yang mana? Teman-teman paham nggak bedanya antara satu dengan yang lain? Penempatan sahamnya, yes. Paham nggak Jesse? Penempatan sahamnya di mana aja? Wahyu kurang tepat. Yang benar adalah Yohanes Rizky sama Jesse. Yang membedakan adalah penempatan sahamnya. Gini ya teman-teman, saham di Indonesia itu ada super banyak. Ada ribuan jenis saham. Ya, nah sekarang mau beli yang mana? Sedangkan ada segitu banyak macam. Jadi di dalam dunia saham sekalipun itu ada macam-macam. Nah, kalau infrastruktur itu berarti hubungannya sama infrastruktur. Nah, kalau consumer good itu hubungannya sama consumer good. Ini saya kasih contoh ya, infrastructure and consumer good equity fund. Jadi kalau infrastruktur itu pasti hubungannya sama Waskita, sama Wika. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di saham. Kalau teman-teman nggak paham saham, nanti kalau ditanyain oleh klien yang ngerti saham, repot. Nah, kalau consumer good larinya kemana? Ya ke Indofood atau ke PNG, ya kayak gitu ya. Jadi ke Unilever. Jadi teman-teman harus tahu ini larinya kemana.
Nah, kalau misalkan Global Low Volatility Equity Fund itu kemana? Itu ke negara yang maju, yaitu negara G7. Teman-teman bisa Google negara G7 itu apa aja. Negara G7 itu ada Jepang, ada Amerika, ada UK, ya ada 7 negara yang bergabung di dalam negara maju. Nah, kalau Global Emerging Market itu adalah negara yang ada di negara E7. Teman-teman bisa Google juga negara E7 itu siapa aja. Di situ ada China, ada Indonesia, ada Vietnam, ada India. Ya, itu adalah negara-negara yang berkembang. Jadi kenapa kalau yang di Global Low Volatility Equity Fund itu tingkat pengembaliannya, returnnya itu lebih rendah, tapi juga resikonya juga lebih rendah karena sudah negara maju. Kalau negara berkembang itu masih bergejolak. Ini adalah contoh ya teman-teman, jadi silakan teman-teman tuh masuk sekali-sekali ke www.prudential.co.id, yaitu fun facts-nya ada di situ ya Bu, di www.prudential.co.id. Jadi teman-teman bisa lihat langsung di sana, Indonesia Greater China itu 20% sahamnya itu akan dipindah ke Cina, negara Cina. Jadi maksudnya kayak ada Taiwan, Hong Kong, Singapura, and China itu sendiri. Ya, 20%. Jadi kalau memang mau berinvestasi 20% ke Cina, ya silahkan pilih Indonesia Greater China. Dan teman-teman nggak perlu khawatir, semua yang dibeli oleh Prudential atau dibeli oleh Eastspring Investment itu adalah saham-saham blue chip, yaitu saham-saham yang terdaftar di LQ45. Jadi LQ45 itu adalah 45 saham terbaik di Indonesia. Teman-teman Google, belajari semuanya, Googlen. Oh, diem-diem aja. Ya, jadi ada perusahaan seperti Astra, BCA, terus kemudian Telkom, itulah yang dibeli oleh Prudential. Nggak asal-asalan saham gorengan. Oleh Eastspring ya, sorry, bukan Prudential ya, itu Eastspring. Nah, kemudian ada Rupiah Asia Pacific Equity Fund. Nah, ini sudah dijelaskan berkali-kali ya sama Alan ya, mungkin ya, yang bagian Eastspring ya. Asia Pasifik itu taruh uangnya di mana? Di Tencent, di Google, di Alibaba. Nah sekarang kita tuh bisa nggak sih beli? Kita sendiri tuh kalau punya duit juga nggak bisa beli, susah untuk beli di situ. Nah oleh karena itu kita bisa beli di sini. Ya, jadi silahkan Google di www.prudential.co.id, fun fact sheet-nya ada di situ semua. Nah, sampai di sini teman-teman paham ya? Nah, jadi kalau misalkan ini boleh nggak sekarang di switching antara yang satu dengan yang lain? Ya boleh. Jadi semisal nih, ada cerita dari Bapak Jokowi tentang infrastruktur sekitar 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu ya. Nah, kita semua berbondong-bondong beli infrastruktur, misalkan nih. Tapi ternyata sudah selesai. Terus kita mau switch, kita mau rubah ke global emerging market. Oh, saya lihat ini negara-negara semuanya sudah berkembang, apalagi Vietnam sekarang non-COVID. Bisa mengatasi COVID, Cina juga bisa mengatasi COVID sekarang, sedangkan negara maju ternyata parah-parah banget ya, nggak berubah. Nah, jadi sebaiknya saya switching lah ke global emerging market. Boleh nggak? Boleh, silakan. Kita free switching 5 kali dalam setahun, gunakan. Karena apa? Kita sudah bayar manajemen investasi, kita sudah bayar 2% ya, 2,5% untuk manajemen investasi. Ngapain teman-teman nggak pakai yang namanya fasilitas switching? Boleh nggak kita tambahin, misalkan kita belinya di awal polis, pertama belinya Greater China, Indonesia Greater China. Terus sekarang saya mau top up, saya mau tambahin. Ini kelihatannya global emerging market oke nih. Saya tambahin untuk global emerging market. Boleh nggak? Boleh. Bebas selama masih sama ya. Kalau syariah, kalau konvensional. Nggak boleh punya polis syariah, belinya saham konvensional. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau punyanya polis konvensional terus mau beli saham syariah, ya nggak boleh. Proses switching itu berapa lama? Tinggal kirim aja itunya, formnya ya. Kalau misalkan diterima oleh
oleh Prudential sebelum jam 11 itu langsung diproses hari ini. Kalau sudah lewat itu diproses besoknya. Jadi switching itu nggak lama. Jadi teman-teman gunakan proses switching juga. Jadi semisal, wah ini kelihatannya kita ini sudah hebat, misalnya sudah pandai dalam melihat perekonomian. Sebelum COVID, bulan Januari itu kan di Cina kan sudah kena duluan. Dan sudah hancur sahamnya di Cina, sudah hancur, benar-benar hancur. Januari itu udah hancur. Nah, seandainya saya paham tentang investasi, saya pikir gini, wah ini kalau masuk ke Indonesia juga bakalan hancur. Daripada nanti kena nih bulan Februari atau bulan Januari, saya sudah switch pergi ke cash fund. Boleh nggak? Boleh. Saya switch semua equity fund saya pindah semua ke cash fund. Saya minta switch untuk ke cash fund. Untuk apa? Untuk mengamankan supaya kalau anjlok nggak anjlok. Cash fund kan nggak mungkin anjlok. Maka saya switch ke cash fund. Itu boleh, diperbolehkan. Terus ternyata anjlok beneran di bulan Maret. Dan mulai rebound di bulan Mei misalkan begitu. Terus pada saat rebound kita mau ikut-ikutan dong mengambil keuntungan. Bulan Mei saya switching lagi pergi ke equity fund, mau value discovery atau mau infrastructure terserah bebas. Seandainya kita switching di situ, berarti kita ikut kenaikannya toh, kita ikut harga saham yang naik, maka bisa mendapatkan keuntungan. Jadi jika kita memahami benar-benar tentang investasi, kita bisa menyarankan kepada nasabah juga, saat rendah itu waktunya beli, bukan waktunya dijual. Justru saya menginfokan kepada nasabah-nasabah saya, kalau lagi rendah, beliau. Lagi murah ini, beliau, top up, tambahin. Kalau di proyek tradisional kan nggak bisa, mau naik, mau turun, mau apa, semua perusahaan yang atur. Semua resiko perusahaan yang tanggung. Tuh. Oke, itu terakhir slide saya. Mungkin ada pertanyaan ataupun pernyataan. Silakan teman-teman. Sudah paham tentang ini semua? Ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya boleh? Saya pilih ya orang-orang di sini ya. Ada yang tanya, teman-teman? Oke, saya tanya langsung aja ke Harmanto, MJ2. Pak Harmanto bisa nyalain mic-nya? Nggak ada ya orangnya. Tuh kan kalau nggak dikeluarin videonya, ini ternyata orangnya nggak ada. Oke, saya pilih yang ada videonya aja ya. Yohanes Rizky, tadi kan sering-sering tanya. Yohanes Rizky, silahkan nyalain. Ya, Ji. Oke, Yohanes Rizky. Dengar nggak? Selama ini sudah jual polis macam-macam apa aja? PGB aja sih, Mas. Oh, belum ke produk tradisional? Belum. Kenapa? Ya, masih belum ada. Oh, masih belum ada. Oke, sekarang dengan kelas hari ini kan sudah tahu tadi perbedaan antara produk polis tradisional dengan polis Unit link. Selama Ya. ini jual PGB, itu menggunakan investasi jenis apa? Fixed income, ya. Kenapa fixed income? Fix, ya. Why? Yang equity itu kan lagi banyak yang apa ya,
maksudnya returnnya lagi kecil kan, jadi dengar-dengar itu lebih ke fixed income-nya. Jadi Dengar-dengar dari nggak siapa? terlalu. Saya dengar di YouTube-nya Pak Wibi, Palmidi. Pak Wibi, Wibisono. Oh, Pak Wibi, Wibisono. Oke. Kalau Fixed fixed income kan kecil. Kalau fixed income kan termasuk obligasi. Obligasi kan nggak terlalu naik turun kayak equity. Benar, kalau nggak naik turun tuh benar. Sekarang pertanyaannya saya tanya, apakah Yohanes tahu obligasi surat hutang negara, SUN atau ORI, SUN atau ORI, itu bunganya berapa sekarang? Kemarin ditawarin, kalau nggak salah 7 ya. 7. Kayak deh. Sekarang nggak tahu. Kalau ada 7% saya ikut ke sana semua. Oke. Nggak tahu. Nah, Nggak tahu kalau kondisi sekarang. Nah, jadi teman-teman harus update ya. Sekarang itu cuman si Jesse ya, cuman 5,3 5,4-an obligasi. Ya, jadi surat utang negara ataupun ORI itu hanya sekitar 5,4 5,3. Itu pun belum dipotong pajak. Tahu nggak sekarang pajak obligasi berapa? Nggak tahu. Jadi pajak obligasi itu adalah 15%. Jadi hal-hal seperti ini tuh teman-teman harus tahu, bukan dari katanya atau lihat YouTube. Sedangkan saham sejak bulan April ataupun Mei sampai hari ini kenaikannya 2 kali lipat ya. Kalau seandainya kita taruh uang waktu itu di equity fund di bulan April atau Mei, itu sekarang uang 100 juta jadi 200 juta. Mau taruh di fixed income berapa tahun? 20 tahun loh baru jadi 100%. Waktu itu kan juga belum pasti ya. Kalau bakalan kembali lagi ke angka 6 ribuan. Nah, ini karena apa? Karena memang Yohanes nggak paham tentang investasi. Yang namanya turun pasti naik. Ya. Belum Ya. ngerti. Investasi itu selalu berbicara tentang naik dan turun, bukan untung dan rugi. Kapan kita untung? Jika sudah dicairkan. Kapan kita rugi? Itu juga pada saat sudah dicairkan. Kalau kita mencairkannya dalam posisi yang tinggi, itu berarti kita pasti untung. Ya. Nah, kalau sekarang ini itu memang belum bagus ya untuk di saham, karena memang stagnan di angka 6 ribuan, belum ada kenaikan dan ataupun turun. Jadi masih tetap naik turun itu karena memang pasar lagi lagi kurang bagus ya, karena kemarin Elon Musk nggak jadi menginvestasikan Tesla di sini. Oke, ada pertanyaan dari Bu Wip ya, lagi raise hand. Ya, C. Ya, ada pertanyaan, Pak? Ya, C. Selama ini kan saya masih bingung kalau kita mau top up, C ya. Kita bisa mengetahui saham mana yang cocok atau fund mana yang cocok untuk kita masuk top up pada saat itu gitu, C. Jadi dari apa? Dari Bloomberg atau dari selama ini kita cuma random aja sih. Kan jadi yang saya anggap misalnya kalau di polis baru unit link ya, saya selalu pakai yang apa fixed income sama kalau syariah saya kasih campuran Asia Pasifik kan gitu, C. Nah kalau jadi kalau untuk top up, C, kalau menurut CC gimana kita cara ngecek yang bagus atau apa fundnya? Tergantung, Pak, waktu top up itu pada saat harga unit itu rendah atau enggak. Jadi kalau memang pada saat harga unit itu rendah, jadi misalkan orang ini lagi punya duit nih, lagi dapat rezeki nomplok gitu ya, misalnya entah dari warisan atau entah dari apa, misalkan dapat rezeki nomplok. Nah, waktu itu dia mau menyerahkan top up di pihak asuransi. Nah, permasalahannya adalah pada saat dia top up, itu apakah saat yang tepat untuk masuk ke dunia saham?
Nah, untuk bisa kita tahu apakah itu saat yang tepat atau tidak tepat, itu kita harus belajar, Pak. Namanya kita lihat perekonomian outlook, ekonomi outlook. Jadi kita mesti sering lihat berita, baca berita gitu ya. Kayak kemarin ini seharusnya saham sempat bergejolak ya, sempat mau naik. Karena apa? Karena Elon Musk bilangnya mau berinvestasi di Indonesia. Tapi ternyata dalam beberapa hari yang lalu, tiba-tiba dia cancel. Dia investasinya di India. Nah, gara-gara itu tuh semua IHSG itu sempat langsung turun sampai 3% atau 5%. Nah, hal-hal ini teman-teman harus pelajarin juga kalau memang teman-teman berada di industri ini, karena ini juga industri keuangan. Karena berhubungan juga dengan kita punya unit link. Jadi nggak bisa kita asal-asalan aja top up, pokoknya hari ini top up ya masuk Asia Pasifik, hari ini top up ya masuk fixed income. Nah, kalau seandainya pada saat harga ini sudah sangat tinggi, kita bisa taruh di fixed income dulu, Pak. Kita taruh fixed income dulu, nanti kalau misalkan harga lagi udah koreksi atau lagi sudah turun atau anjlok, kita bisa switching, kita bisa pindahkan ke Asia Pasifik. Tapi itu pun semuanya adalah saran dari kita untuk nasabah. Biarkan nasabah yang memutuskan, jangan kita yang asal tadi, ya kita random aja gitu, nasabah nggak ngerti apa-apa. Nggak bisa, Pak, karena ini uangnya nasabah, bukan uangnya kita. Kalau Bloomberg apa bisa dijadikan acuan, C? Bisa, Pak. Karena Bloomberg tuh banyak beritanya kan macam-macam di situ ya. Jadi kan dia sektor real lagi bergejolak misalkan gitu, atau mungkin sektor tambang itu lagi ini kan sekarang tambang lagi turun-turun semua juga ya, karena memang harga emas juga turun. Jadi teman-teman juga harus tahu hal-hal ini. Ya, harga emas sekarang tinggal 1.705 kalau nggak salah terakhir saya lihat. Yang dulunya sempat 2.000 lebih, 2.100. Nah, kayak gini-gini nih teman-teman harus paham. Oh, berarti kalau kita taruh penempatan sahamnya di dunia tambang, kalau tambang yang lain nggak naik, itu masalah juga. Ya kan, seperti kemarin Inco ataupun Antam, itu turun terus, anjlok terus harganya. Gitu. Untuk bisa usia berapa pun, C? Usia polis berapa pun boleh kalau switching selama dananya ada boleh di switch, Pak. Ya, artinya nggak. Yang dinilai tunai ya. Kalau yang kalau di BSGP ataupun di PGB itu yang di bagian investment, bukan yang di bagian premi. Free aja ya, free kan? Free 5 kali dalam setahun. Ya. Oke, baik, C. Makasih. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Kalau nggak mau tanya, saya yang tanya. Ayo, silakan. Ya, saya kasih pertanyaan sekali terakhir ya. Bentar, saya cari dulu. Siapa yang beruntung? Nah, ini ada GS1, Ciplis. Ya, C. Mana orangnya ini? Oke. Oke, Ciplis tadi. Biasanya jual polis apa ini, Ciplis? Unit-link ada terpisah. Ada, semuanya syariah atau konvensional? Kalau dulu sih konvensi, sekarang syariah. Oh, dan sekarang harus syariah atau memang masih bisa konvensionalnya? Masih bisa deh. Masih bisa. Oh, jadi oke lah ya. Cuman prioritas untuk ke syariah. Enggak, cetek tergantung nasabah. Oh, tergantung nasabahnya. Oh, gitu. Jadi ya ini sebenarnya sama aja ya, Ciplis. Konsep antara syariah dan konvensional, cuman bedanya di penempatan saham atau peletaan investasi. Nah, selama ini jual polis PGB atau PSGB, penempatan unit linknya di mana? Aku biasanya span sih, soalnya kan banyak Mana? orang daerah, manage span. Manage fund. Kenapa? Soalnya kan Gresik itu kan daerah, C. Jadi ini kan nggak terlalu ngerti masalah apa namanya saham, tapi udah jelas. Terserah nasabah, tapi asal baik ya nurut-nurut aja ya wis. Akhirnya ya nurut leader. Nah, sudah paham nggak tentang manage fund? Berapa komposisi campurannya? 70 sama 30, C. Oke, terus kemudian peletaan
Yang 30% itu kemana aja? Ke ini apa namanya, bukan deh obligasi, 30 di deposito. No, Oh salah ya. 10-nya yang di saham, 70-nya yang di obligasi dan cash dan deposito. Oh kebalik ya. 70-nya yang di obligasi dan deposito, 30-nya yang di saham. Oke C. Cipris paham nggak tentang IHSG? Apa itu IHSG? Indeks harga saham deh. Sekarang nilainya berapa? Nggak ngikuti C. Oke, kok bisa nggak ngikutin? Nah, kalau jual unit link harus paham loh. Iya soalnya sering rendah-rendah terus. Nah, sekarang gini, paham nggak bedanya asuransi unit link sama tradisional? Ya paham C. Bedanya apa? Kalau unit link kan apa namanya, bisa terserap banyak keinginan banyak. Kalau tradisional kan ya wes nggak bisa dirubah-rubah. Cuma beda itu toh. Oke, jadi teman-teman ya, bedanya antara sebenarnya antara unit link dengan tradisional tuh secara produk tuh sebenarnya sama. Kalau meninggal kan manfaatnya juga meninggal ya. PGB sama perwarisan tuh sama nggak? PGB pewaris beda loh Produk C. dasarnya adalah meninggal loh. Oh iya ya. Produk dasarnya adalah meninggal. Mau PGB maupun perwarisan itu sama, yaitu meninggal. Begitu juga dengan CCP 88, PCP 88 dengan CCP 61 itu sama nggak? Sama. Cara manfaat itu sama, yaitu sakit kritis sama. Yang membedakan antara PGB dengan perwarisan itu apa? Sebenarnya hanyalah cara bayar saja. Jadi jangan pernah membandingkan antara produk unit link dengan produk tradisional. Karena memang nggak perlu ada yang dibandingin. Karena sama. Jadi suruh nasabah sendiri yang memilih mau pakai cara bayar 10 tahun, 15 tahun, atau pakai cara bayar yang selamanya dan memahami tentang investasi. Tapi manfaatnya tetap sama nggak antara perwarisan dengan PGB? Kalau PGB bedanya apa dengan perwarisan? Cuman masalah di premi. Kalau PGB murah, kalau perwarisan mahal. Kalau PGB tidak ditanggung secara investasinya, kalau perwarisan dijamin. Produk dasarnya sama enggak? Sekarang teman-teman coba, sekarang CCP 61 dengan PCP 88 sama enggak? Sama. Jadi tidak perlu ada yang dibandingkan antara produk unit link dengan tradisional karena secara dasar produknya itu adalah sama. Yang membedakan hanyalah cara bayar. Teman-teman kalau buka polis antara CCP 61 dengan PCP 88, semua ketentuannya adalah sama. Cuman kemarin yang di unit link ada ditambahkan CCP 61 plus Prutop. Ya, itu yang lebih membuat unit link lebih indah karena ditambahkan Prutop. CCP 61 lewat masa ya. Jadi maksudnya secara pertanggungan sama, cuman dibedakan dengan cara bayar. Secara dasarnya, dasar dari ya sama kan untuk sakit kritis. Kenapa di PCP 88 ada sampai umur 88 cair? Karena ditambahkan investasi di sana dan investasinya dijamin oleh perusahaan. Ya sebenarnya yang cair itu bukan CCP-nya ya, Kenny. Yang cair adalah investasinya. Investasinya sudah mencapai uang pertanggungan. Jadi kalau secara dasar produk itu sebenarnya antara CCP 61 dengan PCP 88 itu adalah sama.
Oke, nggak ada yang lain pertanyaan dan pernyataan. Kalau nggak ada, kelas sampai di sini. Mungkin Adi bisa tampilkan acara untuk minggu depan ya, Adi. Adi, untuk acara minggu depan, mungkin ada I'm Possible yang mau ditampilkan, atau mungkin acara yang lain, BOP. Ya, ini ada kelas pencerahan dari Pak Andreastan hari Senin jam 18.30. Jadi teman-teman untuk memahami bisnis ini diperlukan memang lebih fokus ya, untuk paham benar-benar pada kelas pencerahan. Oke, kalau gitu teman-teman kita akhiri kelas hari ini. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30.